Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, hati, pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 12 Agustus 2022, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hidupmu dalam kasih karunia Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih karunia adalah pemberian Allah semata. Bukan karena kuat dan perkasa kita, bukan pula karena harta dan kemampuan kita, tetapi hanya karena anugerahnya saja. Holan ala asini roha ni debatado. Kepenuhan Kristus memiliki makna bahwa kasih karunia Kristus benar-benar penuh. Kasih karunia Kristus tidak terbatas, yang dapat diterima tidak hanya sekali, tetapi juga dapat dinikmati berkali-kali dan seterusnya dalam hidup kita tanpa habis-habisnya. Semakin kita menikmati anugerah Kristus, semakin kita menyadari bahwa sungguh penuh dan baik dan tak terbatas anugerahnya. Dalam hal ini, seseorang itu harus memiliki pertumbuhan iman yang semakin teguh, iman yang setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang kerohaniannya yang semakin baik, pengenalannya akan Kristus Yesus juga semakin baik. Hanya kepada orang yang seperti itulah Tuhan memerintahkan kasih karunia-Nya demi kasih karunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini kasih karunia demi kasih karunia dari Kristus itulah yang kita terima sepanjang perjalanan hidup kita. Kita sudah menerimanya di waktu yang lampau, kita menerimanya di waktu saat ini, dan tentu kita akan menerimanya di waktu yang akan datang. Kasih karunia demi kasih karunia Kristus yang kita terima dalam hidup ini sungguh banyak sekali. Seperti kita menerima keselamatan kekal, kita menemukan pekerjaan, menerima jabatan saat ini, kita memiliki suami yang baik, istri yang baik, kita memiliki keturunan, harta, kekayaan, kita memiliki ladang, dan kita bisa melayani. Dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Yang dapat kita lakukan adalah kita kagum akan berkat Tuhan yang kita terima. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebab itu mari kita syukuri senantiasa kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita secara berkelanjutan bahkan hingga pada kekekalan nantinya. Kasih karunia-Nya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia hanya memberi kasih yang semu, yang tidak bernilai kekal. Nikmati kasih karunia Tuhan dan syukurilah selalu dalam hidup kita. Kasih karunia Kristus hendaknya membuat kita menjadi orang yang hidup hanya untuk Allah, yang hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah dunia ini. Hidupmu dalam kasih karunia Kristus.
Amin. Mari kita nyanyikan buku Endes 194 ayat 1 dan 2. Aut soa siroham. Aut soa siroham, aut so godang basam, tu dia alai di bain basam, dohota siroham, tu surgoa, mau liatema di hoode bata ala basam, si bahendalani marhite anakmi tu banuam. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, di mana Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini, memberikan berkat-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami dengan sukacita dan bahagia, walau banyak tantangan yang kami hadapi di dalam menjalani hidup ini. Yalah Bapa dalam surga, kiranya hidup kami yang adalah hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan hidup mengasihi sesama kami manusia. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kiranya Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas kami. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.